Shalom Jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran ke-16 kita. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami mau sama-sama belajar ya Tuhan. Kiranya firman-Mu meneguhkan kehidupan kami, meneguhkan iman kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk dapat terus bertumbuh ya Tuhan dalam iman dan kasih Kristus di sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir dan yang akan mengartikan semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami tutup bungkus dalam kuasa nama-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Jemaat Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama belajar di pelajaran yang ke-16 dengan judul Misi yang Tuntas. Terambil dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38, Roma 12 ayat 9 sampai 21, Yesaya 58 ayat 6 sampai 10. Namun sebelum itu, saya juga mau ajak jemaat Tuhan untuk berpikir sejenak. Jika Anda diberi satu kesempatan untuk mengubah suatu hal di kelompok Anda, apa yang ingin Anda ubah? Sekali lagi, jika Anda diberi satu kesempatan untuk mengubah sesuatu di kelompok Anda, apa yang ingin Anda ubah? Baik, jawabannya bisa disimpan di dalam hati masing-masing. Kita akan sama-sama belajar di pelajaran ke-16 ini. Dalam Matius pasal 9, terlihat bahwa Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti orang yang sakit, Ia sembuhkan. Orang yang lumpuh, Ia buat berjalan. Orang yang kerasukan setan, Ia sembuhkan juga. Tidak hanya itu, Dia juga menghabiskan lebih banyak waktunya dengan orang-orang yang mungkin dianggap sepele dan dianggap sebelah mata oleh orang lain. Ketika Yesus dikritik oleh pemimpin agama atas tindakannya saat itu, Dia menjawab di ayat yang ke-13. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama membaca dalam Matius 9 ayatnya yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dia menjawab di ayatnya yang ke-13 ini dan menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang terluka, orang-orang yang tertolak, dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan pada saat itu. Ia juga berkeliling dengan memberikan kabar baik mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai kerajaan Allah. Dan begitu pula, ia juga menyatakan belas kasihannya kepada setiap kita, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Rasul Paulus juga mengajarkan kita cara praktis untuk melakukan hal-hal baik agar kita mampu menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Dalam pelajaran ini, Allah mau memberitahukan kepada kita bagaimana sih seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita berperilaku, karena perilaku inilah yang akan menunjukkan bahwa kita adalah umat-Nya, bahwa kita mampu membawa rasa hormat bagi Tuhan, sehingga kita dapat menikmati berkat-Nya yang luar biasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan bahas pada pertanyaan pelajaran ke-16. Yang pertama, pertanyaan 1-3 terambil dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Di mana pada pertanyaan yang pertama, apa yang Yesus lakukan untuk menunjukkan bahwa Ia memperhatikan kebutuhan semua orang? Dapat dilihat pada Matius 9 ayat 35 sampai 38. Mari saya undang kita untuk membacakannya bersama-sama. Matius 9 ayat 35 sampai yang ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Apa yang Yesus lakukan untuk menunjukkan bahwa ia memperhatikan kebutuhan semua orang? Yesus mengunjungi semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah pertemuan mereka dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga. Selain itu, ia juga menyembuhkan segala macam penyakit. Saya ulangi sekali lagi. Yesus mengunjungi semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah pertemuan dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Selain itu, ia juga menyembuhkan segala macam penyakit. Untuk pertanyaannya yang kedua, tanggung jawab apa yang kita harus lakukan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain? Dengan memperhatikan orang lain dalam bentuk penginjilan dan mengasihi sesama. Selain itu juga saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi, memperhatikan orang lain dalam bentuk penginjilan, mengasihi sesama, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pada pertanyaannya yang ketiga, bagaimana Anda bisa menjadi jawaban atas doa Yesus? Bisa dilihat pada ayat yang ke-37 dan ke-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kita dapat menjadi jawaban atas doa Yesus apabila kita mau berdoa dan meminta kepada Tuhan. Untuk pertanyaan yang keempat, terambil dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Sebelum itu, dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38 yang tadi, kita sebagai pekerja harus minta kepada Tuan yang mempunyai tuaian. Mengapa kita harus menjadi pekerja untuk tuaian? Karena ia sangat mengasihi saya dan saudara. Saat kita sedang bekerja, sebenarnya kita ini sedang dilatih bagaimana kita bisa menjadi karakter yang dapat bertumbuh dan juga berguna bagi sesama kita. Mari kita lanjut dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Dalam pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda mendapat rasa hormat dari orang lain? Bagaimana sih kita bisa mendapat rasa hormat dari orang lain? Yaitu dengan cara tidak berpura-pura. Hendaklah kasih, jangan berpura-pura. Kita jangan berpura-pura. Dalam artian kita juga tidak boleh munafik atau berbicara di balik topeng. Kita tidak bisa membohongi orang lain, apalagi membohongi diri kita sendiri. Maka dari itu, supaya kita dapat mendapat rasa hormat dari orang lain, kita tidak boleh berpura-pura atau munafik. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana Anda bisa menunjukkan kepedulian dan keprihatinan Anda pada seseorang yang membutuhkan? Bisa dengan mengunjungi, mendoakan, mendorong, atau memberi semangat dalam bekerja dan beribadah. Selain itu, kita juga dapat menunjukkan kepedulian dan keprihatinan kita kepada orang yang membutuhkan, yaitu dengan sama-sama saling mengerti, saling menghargai, dan saling mendukung satu sama lain. Untuk pertanyaan yang keenam,
Apa yang Anda bisa kerjakan sebagai sebuah kelompok di komunitas Anda minggu ini untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Alkitab berkata bahwa kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, kasih jangan berpura-pura. Hiduplah rukun satu dengan yang lain dan jangan tinggi hati. Pertanyaan yang selanjutnya terambil dalam Yesaya 58 ayat 6-10. Saya undang semuanya untuk sama-sama membaca Yesaya 58 ayat 6-10. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman untuk melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat yang orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan? Apakah hasil dari ketaatan kita? Allah ingin kita melakukan, jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Ibadah yang dikehendaki Tuhan harus menjadi tindakan yang nyata. Bagaimana sih kita bisa menjadi terang dalam kegelapan? Pada pertanyaan yang ke-8, bagaimana kita bisa menjadi terang dalam kegelapan? Dengan menjaga tutur kata dan perbuatan kita. Sebagai contoh, jika lingkungan kerja kita melakukan korupsi, kita harus dengan tegas menolaknya. Karena itu merupakan implementasi dari menjaga tutur kata dan juga perbuatan kita. Dalam hal ini kita dapat memuliakan nama Tuhan yang di sorga. Pertanyaan yang ke-9, ketidakadilan seperti apakah yang Anda lihat dalam komunitas Anda? Bagaimana keadilan yang Anda lihat dalam komunitas Anda? Mungkin ini bisa menjadi jawaban masing-masing dari kita, tapi saya akan memberi contoh seperti yang tadi. Jika lingkungan kita melakukan korupsi itu merupakan hal yang tidak adil. Kita harus berani tegas menolaknya. Untuk pertanyaan yang ke-10, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik? Untuk membuat perubahan, ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita mampu melakukan perubahan. Perubahan sekecil apapun akan sangat bermanfaat dan bermakna bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Yang kedua, tulis komitmen. Untuk melakukan perubahan itu kita juga harus menulis komitmen. Karena apa? Karena dengan menulis komitmen kita bisa membacanya berulang kali, kita bisa diingatkan berulang kali melalui tulisan kita, dan kita bisa ingat komitmen kita untuk membawa perubahan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dengan lakukan perubahan itu dengan berdoa. Kenapa dengan berdoa? Supaya perubahan yang kita lakukan
dapat terrealisasi dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dari yang telah kita baca dan pelajari dalam pelajaran ini, apakah memiliki hubungan pribadi dengan Allah itu sudah cukup? Jelaskan. Memiliki pribadi dengan Allah saja sudah cukup atau tidak? Jawabannya tidak. Karena hubungan yang baik harus tetap dijaga. Hubungan yang baik dengan Allah itu merupakan cerminan dari hubungan yang baik antara kita dengan sesama. Hubungan ini harus ditunjukkan dalam tindakan yang nyata. Jadi akan percuma saja kita mengatakan bahwa hubungan kita sudah baik dengan Allah, tetapi hubungan kita dengan sesama masih kurang. Kita masih sering bertengkar dengan orang lain, kita masih menyimpan iri hati, kita masih menyimpan dendam, kita masih kepahitan dengan orang lain. Ini tidak akan mencerminkan hubungan kita baik dengan Allah. Hubungan kita yang baik dengan Allah akan tercermin apabila hubungan kita juga sudah baik dengan sesama kita. Bagaimana seharusnya gereja kita memberi dampak pada komunitas kita? Kita harus saling tolong-menolong, menanggung beban satu sama lain. Baik, dari pelajaran ke-16 ini, misi yang tuntas, di mana Tuhan ingin kita memiliki belas kasihan dengan orang lain. Dari diri kita sendiri kita dapat membawa perubahan itu untuk orang lain. Baik, demikianlah pelajaran ke-16 kita. Biarkan misi kita bisa kita tuntaskan melalui pelajaran ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya undang kita semua untuk berdoa menutup pelajaran ke-16 kita. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pelajaran ini akan sangat berguna bagi kami, akan sangat berguna bagi kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, pengajaran ini akan membawa perubahan bagi diri kita sendiri, membawa perubahan bagi diri kami ya Bapak, dan juga membawa perubahan bagi orang yang ada di sekitar kami dan ke orang lain ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarkan apa yang kami lakukan melalui firman-Mu ini dapat memuliakan nama Tuhan yang ada di sorga. Biarkan kami bisa memiliki hubungan yang baik antara kami dengan Tuhan, baik kami dengan sesama pula. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami tutup bungkus dalam kuasa nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.